Bantuan pangan kemanusiaan dari lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia melalui pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab kurang lebih berjumlah 90 ton. Misi pendistribusian bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza, Palestina melalui jalur udara difasilitasi oleh Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Kurang lebih 90 ton bantuan bahan pangan diterjunkan melalui pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Bantuan pangan kemanusiaan dari lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia melalui pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab kurang lebih berjumlah 90 ton. Total bantuan bahan pangan yang diterjunkan melalui airdrop oleh pesawat Hercules Angkatan Udara Uni Emirat Arab kurang lebih 3.775 ton dari bulan Juli, Agustus hingga September 2025. Kegiatan misi gabungan ini melalui airdrop difasilitasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Jordania dan lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia dibantu dalam pendistribusian airdrop oleh Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Bantuan ini tidak hanya melalui udara, namun juga dikirim melalui jalur darat melalui pintu perbatasan Yordania Palestina. Saat ini saya berada di pesawat Hercules milik Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Jadi barang-barang bantuan menuju Gaza Palestina bukan hanya melewati jalur darat menuju pintu perbatasan antara Jordania dengan Palestina, tapi juga bantuan melalui jalur udara atau airdrop. Terima kasih atas bantuan seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan bantuan melalui airdrop ini dengan dibantu oleh Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab bisa berhasil, aman, dan cepat tiba diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim bantuan kemanusiaan yang melalui jalur udara airdrop berpacu dengan waktu yang mana bantuan harus segera didistribusikan karena waktu sangat terbatas. Karena dibatasi oleh pihak tentara Zionis Israel. Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Operasi militer di Gaza pun masih akan terus meluas dan intensif pada beberapa hari ke depan. Israel terus mengintensifkan operasi militer di kota Gaza dengan tujuan mengambil alih kota Gaza sepenuhnya. Serangan udara di Gaza yang semakin intensif bahkan menghancurkan ratusan bangunan di kota Gaza, salah satunya Menara Mashtaha di bagian barat kota Gaza. Israel merudal Menara Mashtaha hingga runtuh dan hancur sepenuhnya. Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Operasi militer pun masih akan terus diperluas dan diintensifkan pada beberapa hari ke depan. Jubir militer Israel mengungkap misi tersebut hanya akan berakhir ketika para sandera Israel yang tersisa dikembalikan dan kekuasaan Hamas berakhir. Akibat serangan Israel yang terus membombardir Gaza, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi, bahkan pihak berwenang memperkirakan serangan baru Israel akan mendorong sekitar 1 juta warga Palestina ke selatan menjauh dari kota Gaza. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak.
Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Pemirsa, sebelum melaksanakan misi pelayaran menembus blokade Gaza, relawan Indonesia menggelar doa bersama di Tunisia. Nantinya mereka akan tergabung dalam pelayaran bersama 72 kapal dari 44 negara. Bertempat di Wisma Indonesia KBRI Tunisia, malam tadi puluhan relawan kemanusiaan asal Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam IGPC melangitkan doa untuk keselamatan misi kemanusiaan sebelum berlayar dari Tunisia menuju pantai Gaza, Palestina. Puluhan relawan Indonesia ini sangat hikmat dan khusyuk berdoa sebelum berlayar dan bergabung dengan ratusan aktivis kemanusiaan dunia, yakni Global Support Flotilla, yang akan menempuh perjalanan maritim di Laut Mediterania ke jalur Gaza. Malam ini kami di penghujung adalah dengan melakukan doa bersama, doa untuk Gaza, doa untuk Palestina, pelepasan Global Peace Convoy Indonesia. Dengan satu doa yang sangat spesial, yaitu doa Hizbul Bahar, yaitu doa laut, yaitu yang biasa dibaca supaya kita berhasil meraih cita-cita dan mimpi kita semua, yaitu blokade Gaza dibuka, Palestina merdeka. Rencananya misi pelayaran Global Support Flotilla ini akan dilepas dari pelabuhan di Tunisia menuju Gaza pada hari Minggu 7 September besok. Indonesia melalui IGPC menyumbangkan 5 buah kapal dalam misi pelayaran ke jalur Gaza dan sekitar 30 WNI akan ikut dalam misi tersebut. Pelayaran menembus blokade Gaza kali ini merupakan pelayaran terbesar sepanjang sejarah dengan 72 kapal laut dan diikuti 44 negara dari berbagai belahan dunia. Dari kota Tunis, Tunisia, tim liputan melaporkan.